Pak Kiainya, Pak Kiai kenapa? Ini kan kemarin terburuk lidah dan hati. Sekarang yang bagian terbaiknya juga lidah dan hati. Kirain mah apa gitu kan ya. Ternyata ada ilmu yang ingin disampaikan. Nasihatnya adalah ya begitu juga dengan manusia ya. Kalau hatinya dan lisannya sudah baik, maka dia bisa naik derajatnya menjadi setinggi-tingginya makhluk. Makhluk yang baik dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau hatinya, lidahnya kotor, lisannya kotor, bukan kotor karena habis makan tanah, bukan ya, tapi ngucapnya yang nggak enak, maka bisa tinggal sama suara kambing. Kambing kurang ajar kamu, enggak ada ya. Tapi ada yang pernah sakit hati sama omongan orang? Padahal yang ngucapnya nyakitin itu kalau dipanggil hewan dia nggak suka, karena ngerasa dirinya lebih mulia dari hewan. Karena katanya punya akal dan yang lain-lain. Tapi bisa-bisanya lisannya lebih menyakitkan. Ya. Maka bismillah nih. Kita hidup ngumpulin amal ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan amal tersebut Allah ridho. Dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke surganya. Diselamatkan, dibahagiakan dan yang lain-lain. Tapi kadang kita cuma suka fokus mengisi ember tersebut, lupa untuk mengecek embernya teh bocor apa enggak. Coba ibu udah bawa dari kamar mandi nyampe ke tempat cucian, udah penuh, nyampe kosong, ternyata embernya bocor. Nah pahala juga bisa gitu. Ada orang yang pas meninggal teh, kan udah sholat tahajud, kan udah ngaji. Ini rutin nggak kajiannya? Tuh rutin kan, belum lagi yang rutin pengajian mungkin di dekat rumah masing-masing ada masjid dan yang lain-lain. Terus nanti di hadapan Allah pas dicek, lah kosong embernya, ternyata ada kebocoran ya. Makanya ini juga penting. Dan apa yang bisa membuat bocor menurut Imam Al-Ghazali, kitab yang bagus Masya Allah luar biasa, kitab Ihya Ulumiddinnya beliau, salah satunya adalah tadi hatinya bermasalah, penyakit-penyakit hati. Allah berfirman Quran surat ke-91 namanya surat Asy-Syams ya, ayat 9 dan 10-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Insyaallah hafal ya. Asy-Syams cuma 15 ayat. Ayat 9 dan 10 artinya tadi sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kira-kira ya, kecepatan tidak? Tadi surat Asy-Syams surat 91 ayat 9 dan 10 ya. Maka Masya Allah, ini penting sekali. Kita akan bandingkan ya, biar makin terasa pentingnya antara penyakit fisik sama penyakit hati. Bu, kalau kita sakit fisik Bu, kalau di dunia kena penyakit fisik apapun ya, dari yang migrain, sakit gigi, atau dioperasi, atau apapun ya, pokoknya semua penyakit secara fisik, ujung-ujungnya sama. Sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, ujung-ujungnya sama apa? Mati. Ya. Orang meskipun seumur hidup nggak pernah sakit akan mati juga tidak? Iya. Nah maka ujung-ujungnya sama, mati. Tapi waktu di dunia sedang mengalami penyakitnya, Allah bersihkan dirinya dari dosa-dosa. Kalau dosanya udah pada bersih, Allah angkat derajatnya. Bahkan lihat ya, Aqamaqal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jadi ketika orang sakit itu, terjemahan hadisnya ya, ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya. Ya, 1 cahaya di wajahnya, 2 senyumnya, 3 dosa-dosanya. Ya, nanti ketika sembuh Allah kembalikan yang 2, yang 1 tidak dikembalikan. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, Allah kembalikan senyumannya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Atau mungkin di riwayat hadis yang lain kita tahu
Ada orang yang kalau misalkan tertusuk duri saja ya, itu pun itu menjadi penggugur dosa bagi dirinya, ya. Itu penyakit fisik. Dan penyakit fisik, Bu, kita bahkan kalau kena penyakit fisik sampai meninggal, demi Allah penyakitnya nggak ikut setelah mati. Beneran. Tumor segede apa, misalkan segede bola basket, nanti begitu dibangkitkan kembali, tumornya nggak ikut demi Allah. Ya. Bahkan izin mohon maaf, yang meninggalnya kecelakaan lalu lintas pun, mohon maaf tubuhnya terlindas atau gimana, dibangkitkan Bu, utuh demi Allah, nggak berantakan sambil megangin ususnya gitu kemana, enggak Bu, utuh, ya. Fisik, ya. Gimana kalau anak kecil yang sakit tuh, anak kecil belum punya dosa, ya. Alhamdulillah. Dan juga tadi pilihannya, kalaupun dia bukan anak kecil, dan ternyata di sisi Allah memang dosa-dosanya sudah habis karena sakitnya lama berkepanjangan dan dia sudah ikhlas ridho menerima itu semua, maka semakin tinggi derajatnya. Karena kepahitan cuma dua ujungnya ya. Kalau nggak menggugurkan dosa, maka pasti meninggikan derajat. Itu kalau penyakit fisik. Kalau penyakit hati, nah pas di dunia bisa jadi tidak terasa. Ya, kan orang yang mohon maaf ya, yang hatinya kotor, entah sombong, belagu, tengil, ya dan lain-lain, kan nggak secara fisik mah dia sehat betul, ya, nggak sambil sombong, sambil tangannya patah atau sambil berdarah-darah, enggak sama sekali, ya. Nah, tapi kadang tidak terasa, bahkan kadang menikmati. Oh, kemana-mana tangannya dicium, kemana-mana dipanggilnya ulama, kemana-mana dipanggilnya tokoh masyarakat, membuat dirinya terlena, lupa bahwa yang membuat orang mengaguminya adalah Allah yang membuat dia memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Allah sembunyikan aib-aibnya, ya, hingga akhirnya dia dihormati dan dia lupa itu, maka malah jadi sombong dan yang lain. Naudzubillah. Maka itu dia ya. Dan meninggal, kalau tadi kan penyakit fisik, ketika meninggal penyakitnya nggak ikut. Kalau penyakit hati meninggal, penyakitnya harus dipertanggungjawabkan. Ucapan-ucapan sombongnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dulu kamu berkata bahwa kamu kaya karena kemampuanmu sendiri, ya, dimintai pertanggungjawaban. Ya, udah mah di dunianya nggak kerasa, ketika mati penyakitnya tapi harus ikut. Berarti lebih repot mana? Penyakit fisik atau hati? Hati. Dan ketika kita berusaha nyembuhin penyakit fisik tuh gampang ngakunya, Bu. Ibu datang ketemu dokter, dokter juga nanya kan, apa yang dirasa? Nggak ada yang ngejawab, nggak mau, rahasia, dokter mah kepo, nggak ada ya. Pasti jujur, ini dok yang dirasa, saya juga kemarin terlalu banyak mengkonsumsi ini dan ini misalkan ya kan. Dan dokternya juga bukan dukun ya, maka ya sudah, baru nanti dikasih resep dan yang lain-lain. Tapi kalau penyakit hati ya, tersebut ada yang berusaha mengobati sahabatnya, misalkan diajak ngobrol berduaan, sahabatku kamu nggak boleh begitu, itu yang namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia ya. Alhamdulillah. Jadi sok dari penjabaran ini aja saya pengen tanya dulu, lebih bahaya mana, sakit kanker atau sakit sombong? Betul ya. Sakit tumor atau sakit ujub? Ya. Kok padahal gara-gara kanker, tumor bisa sampai meninggal loh. Iya betul. Tapi kalau misalkan kita tahu tadi ya, ujungnya cuma dua, kepahitan. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat. Karena kepahitan itu dan dia ridho menerima takdir dari Allah, apalagi setelah sakit itu jadi tambah dekat sama Allah. Bismillah. Bisa jadi gara-gara itu dia lebih terjamin surganya daripada yang sehat nggak sakit-sakit. Meskipun kita juga nggak boleh ngarapin sakit, sengaja minum racun biar sakit, nggak boleh, ya. Tapi niat sehatnya juga bukan niat sehatnya orang beriman. Dia makan, dia minum karena biar bisa ibadah. Kalau kita kan kadang nggak suka sakit karena aku nggak bisa jalan-jalan dong. Nanti aku nggak bisa ini dong, senang-senang sesuai yang aku inginkan. Enggak, mereka makan, minum, biar bisa kuat ibadah, ya. Karena banyak sekali ibadah yang harus fisik, Bu, ya. Apalagi kalau ke tanah suci kan fisik itu harus ke sa'i,
Sa'i itu apa? Sofa dan Marwah, ya, bolak-balik. Kalau fisiknya nggak kuat, tawaf juga kalau kebagian yang agak jauh, muternya kan lebih lama, ya, fisik. Maka ini dia ya. Tadi yang lebih bahaya ternyata apa? Kanker atau sombong? Itu dia ya. Masya Allah. Maka ini dia, kita tadi udah bahas tentang pentingnya, ya. Maka kita lanjutkan, ada sebagian dari penyakit tersebut yang harus kita waspadai. Nanti diberikan sebagian contoh-contohnya. Guru kami dulu waktu itu menyebutnya Shimun Taki'u Cidun. Ayat apa itu Teko? Mohon maaf ya, ternyata itu bukan ayat Al-Quran. Itu tes singkatan. Cidun. Tuh, mana ada cidun dalam bahasa Arab ya? Shimun, shinya syirik, munnya munafik, shimun taki takabur, ki dengki yang saya maksud ya. Shimun taki ujub, ya. Udah gitu ada lagi yang terakhir tadi cidun, apa? Cinta dunia, ya. Hubbud dunia, suka bumi. Masyaallah. Hubbud kan cinta dunia, ya bumi juga dunia, ya. Suka bumi. Masyaallah. Kita coba bahas satu-satu ya. Syirik. Nah, syirik teh Bu menyekutukan Allah ya. Nah, ini terbagi lagi nanti, ada yang terang-terangan, syirik jali, ada juga yang syirik yang khafi, yang samar, halus. Yang terang-terangan mah jelas ya, dia nyembah apapun selain Allah, nyembah botol kecap, nyembah ulekan sambal, ya apa aja lah ya. Pokoknya kalau yang disembah bukan Allah, itu dia. Nah, yang dimaksud di sini kita coba lagi bahas, selain yang terang-terangan, ada lagi yang khafi, yang halus, samar-samar. Salah satu contohnya adalah riya. Tahu riya? Riya itu apa artinya? Nah, kadang suka diartikan sebagai pamer ya. Padahal kurang tepat tuh. Seingat saya dari Imam Hasan Al-Basri mendefinisikan riya itu bukan pamer, tapi adalah melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Ulangi, melakukan suatu amalan tapi bukan untuk, kayak contoh, dia sholat duha, lagi ada calon mertua ya, misalkan. Dia sedekahnya banyak, udah kamera pada nyorot, nggak enak kalau sedekahnya cuma 2.000, ya nggak? Ya. Jadi ngelakuin amalannya bukan untuk Allah. Dan nanti naudzubillah ya, Allah tantang ketika nanti di hari akhir, minta saja kepada apapun yang kau lakukan ibadah. Misalkan kayak tadi ya, kita ngelakuin orang itu, minta saja sekarang keselamatan dari orang itu. Bisa nggak orang itu ngasih surga? Bisa nggak orang itu menyelamatkan dari api neraka? Tantangin kayak gitu, ya. Kayak kita aja kadang kalau misalkan punya teman, kalau lagi asik-asiknya, lagi nggak ada masalah, kumpulnya sama grup yang itu terus. Giliran ada masalah baru nyari kita. Nah, jiwa julid ibu memberontak kan, bergejolak kan, ya nggak? Giliran baru dia datang, kita udah mulai langsung nunjuknya udah nggak pakai tangan, pakai bibir. Hati-hati ya. Ada gitu. Kalau misalnya udah baru mulai ngomong Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Ada apa? Masalah? Entah aja sama yang di sono. Ya gitu kan, luar biasa. Mohon maaf ya, referensi saya dari film-film azab soalnya biasanya. Ya, jadi Insya Allah. Ya, kita manusia kadang pernah ngerasa kayak gitu ya. Ya Allah, dia mah giliran seneng aja lupa sama kita giliran ini. Atau ke anak deh Bu, ya. Giliran waktu ya senang-senang gitu ya. Tapi mungkin anak SD mah belum gitu kali ya. Ibu teh anak-anaknya di sini SD. Ini tingkat SD kan?
Tar dulu, ini berarti nggak ada yang jomblo dong. Ini orang tua murid semua. Ya. Hah? Ada yang jomblo, angkat tangan. Tar dulu. Bu, jangan amnesia gitu atuh, Bu. Enggak, ya udah saya ganti pertanyaannya. Begini, Bu ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Ya. Iya betul, iya sama-sama single, iya betul. Tapi kan saya nanya mana yang jomblo bukan niat pengen nafkahin, Bu, bukan begitu. Cuma nanya harinya gitu ya. Masya Allah. Dan saya agak sulit percaya. Ini sedangkan katanya orang tua SD jomblo, tapi ya gitu, nggak apa-apa ya. Ya semoga Allah anugerahkan suami yang soleh ya. Yang udah masih ada suaminya jangan amin lagi. Yang sekarang jadi soleh maksudnya ya. Sudah soleh lah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kadang kita ke anak-anak gitu ya, di giliran waktu dia sehat, pengen main kumpul sama teman-temannya, kadang sampai nggak ada waktu dengan orang tuanya. Dulu mah kemana-mana ngikut ya. Kalau mungkin masih SD mah kemana-mana pengen ikut ya. Nanti waktu SMA sudah mulai punya acara sendiri, ya. SMP juga udah gitu ya, udah mulai punya acara sendiri. Bahkan nanti ada momen-momen yang mungkin balik lagi kalau di film-film azab mah, ya. Karena isinya pelajaran kehidupan semua itu, Bu ya, insya Allah. Ya gitu ya, kalau giliran ada apa baru nyari orang tuanya, ya. Kadang gitu kan, contoh di film azab, misalkan. Tapi enggak sih, karena di kawan-kawan saya sekolah juga dulu ada kayak gitu. Mohon maaf, akhirnya sekolah, terus akhirnya mohon maaf kecanduan main judi. Ya main judinya yang ngajakin teman-temannya. Ketika menang judi senang-senangnya sama teman-temannya. Giliran gak sanggup bayar, dikejar-kejar sampai nagih. Nah, tolongnya ke siapa? Iya, orang tuanya. Ada yang sampai jual rumah, Bu. Orang tua teman kami itu ada yang sampai ya Allah jualin semua aset-asetnya, gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maka syirik itu ya tadi ya, syirik yang halus, riya, ngelakuin suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Ya apapun kepada selain Allah. Dan ini ya coba ya, yang punya surga Allah, yang bisa ngasih rezeki Allah, yang bisa nyelamatin Allah, yang bisa nyelamatin dari neraka Allah. Terus kita beramal tapi tidak untuk Allah, atau dapat apa, Bu? Ya. Dapat pujian, ya emang syarat ke surga, syarat selamat, syarat bahagia harus dengan dipuji makhluk? Enggak juga. Bagian pujian kadang juga, ya Allah yang muji udah banyak, tapi ada satu yang belum, dia masih gak suka sama aku, padahal yang mencaci satu, yang memuji 1000. Ya, naudzubillah ya. Sedangkan itu mustahil. Gimana caranya satu dunia cinta sama kita semua itu gimana? Ya. Karena kadang yang masalah tuh bukan masalah di kitanya. Bisa jadi kalau kitanya, ada orang yang sudah benar-benar soleh asli, tapi masih dibenci. Bisa jadi yang masih salah, ya orang yang bencinya. Karena hatinya kotor, karena dia dengki, karena ternyata kita mendapatkan posisi yang diidam-idamkan olehnya. Ya, kita juga mendapatkan posisi itu nggak minta, emang ditunjuk aja. Ya pasti akan ada yang nggak suka. Orang ya jelas-jelas yang semulia Nabi aja masih ada yang nggak suka ya. Apalagi diri yang hina seperti ini, maka pasti harus ada yang nggak suka. Karena tahu cita-cita ke surga, pengen ke surga, tapi kadang amalan kita kurang. Sholat lupa rakaat terus, istighfar jarang, dosa ada, bahkan nggak cuma satu. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Apa dosa kita cuma satu? Enggak. Terus cita-cita tapi tetap pengen ke surga. Berarti kan perlu digugurin dulu dosa-dosanya. Tahu-tahu ada yang mencaci, ada yang memaki. Nah, lumayan loh, pertolongan dari Allah. Kenapa kita tidak suka? Ya bisa jadi tujuan kita mungkin belum Allah. Makanya ketika dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ya, itu tanda-tanda tidak ikhlas ya.
Masya Allah. Tadi bicara tentang syirik yang halus. Lalu ada lagi mun. Apa munnya tadi? Munafik. Aslinya mah munafik teh orangnya, Bu ya. Nama sifatnya apa? Nifak. Ya. Nifak. Ya. Munafik itu jadi orangnya ya, orang yang memiliki sifat nifak tadi itu ya. Kata Nabi cirinya ada 3. Apa? 1, jika bicara dia berdusta ya. 2, jika janji ingkar bahasanya ya. Yang ketiga, jika diberi amanah dia khianat. Nanti cek ada nggak 3 hal itu pada diri kita ya. Jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia ada orang kadang bohong teh meni gampang gitu ya. Habis dari mana? Biasa teh di mana? Ada saya nggak tahu ya. Akhirnya kita husnuzon. Oh, habis dari masjid ya. Pengen jawab, aduh, padahal dari warungnya. Beli obat nyamuk doang. Sholat juga belum aslinya. Ya, justru karena dia nanya, oh iya saya belum sholat nih. Jadi, ya. Tapi karena nggak enak jadi jawab, iya, habis dari masjid, ya. Bohong 1. Nah, bohong itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain. Akhirnya setelah ditanya, oh dari masjid, siapa tadi yang ngimamin? Oh, misalkan namanya Ustadz Yusuf. Bohong yang kedua. Ditanya lagi, Ustadz Yusuf ada pulang umroh? Lah. Mau nggak mau masih ditutup lagi ya. Udah katanya Insya Allah. Loh, padahal kemarin bilangnya lusa baru pulang. Tutup lagi. Iya, kapalnya dipercepat. Gitu ya, dibohongin. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini jadi masalah. Ya. Dan nggak ada habisnya. Sedangkan kita tahu ya. Ibu tahu hadis? Hadis itu kan ma'udifa, apa yang disandarkan kepada Rasul pada perbuatannya, ucapannya, tindakannya, dan juga sifat-sifatnya. Ya. Nah, periwayat hadis kayak misalkan Imam Bukhari gitu. Imam Bukhari kan tidak satu zaman dengan Nabi. Maka taunya dari mana bahwa Nabi pernah bersabda seperti itu? Ayo, gimana? Nah, di dalam Islam ada yang namanya sanad. Sanadnya kadang suka diartikan silsilah atau rantai terhubungnya dari Imam Bukhari sampai ke Rasul. Jadi misalkan dari Imam Bukhari mendengarkan dari gurunya berkata, misalkan gurunya Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id mendengarkan dari gurunya lagi, misalkan siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah misalkan mendengar dari gurunya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mendengar dari gurunya sahabat. Ketersambungan ya. Kalau sekarang itu dulu waktu itu jadi kuis, namanya kuis komunikata ya. Tahu? Nyambungin kan? Kan bisa dites. Ibu ngebisikin, nanti ke ibu sebelahnya bisikin lagi ya. Kalau semuanya jujur, barulah bisa yang paling ujung mendapati persis seperti yang disampaikan dari yang paling atas. Syarat hadis itu jadi sahih adalah salah satunya tadi kejujurannya. Syaratnya ada 5 dalam ilmu mustalah hadis ya. Ini mah cepat aja, tidak perlu dicatat karena kita tidak sedang belajar ilmu mustalah hadis. Yaitu adalah ittasalus sanad, bersambung sanad, adalah turawi, rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Ya. Nah, termasuk dari bahasan tentang adil adalah orang-orang di dalamnya itu jujur semua, Bu. Jadi dari Imam Bukhari, gurunya itu semua orang-orang yang mereka dijamin thiqah, terpercaya, tidak akan berbohong. Barulah bisa dipastikan ucapan beliau itu bisa dipegang. Makanya kan orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa dosa. Gimana caranya orang nggak bisa dosa? Ya, apalagi kalau bukan nabi, ya. Tapi orang mukmin itu mereka tidak akan berdusta, ya. Sampaikan apa yang harus sampaikan, ya.
Makanya enak, ketemu orang soleh itu enak ya. Dia bilang A, maka pasti A. Ya udah saya pasti datang. Udah nyebut pasti nih, ya udah bismillah. Ya. Dia bilang suka, tidak suka. Yang repot kan kalau ketemu yang kita nggak tahu ya seperti apa. Ada kemunafikan jadinya kan ya gimana? Atau kadang emang kita suka diperhalus. Nyusul nggak nyusul? Iya, insya Allah nyusul. Duluan aja. Yang gitu ya nggak akan datang Bu ya. Biasanya ya. Bismillah ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi ya jangan menurunkan, karena dulu insya Allahnya orang dahulu teh mahal, jadi kayak pasti diupayakan gitu. Kalau sekarang kan kita kan buat balasan gak enak buat nolak ya nggak? Iya deh, insya Allah datang. Insya Allahnya itu dia ya. Penting, jujur itu penting luar biasa ya. Jadi dia bicara nggak akan dusta. Ya, janji nggak akan ingkar, diberi amanah nggak akan khianat. Benar-benar suka, tidak, ngomong seperti itu, ya. Bicara halal haram disampaikan. Kayak gitu. Sekarang juga yang agak disayangkan, ketika akhir ada perbedaan sedikit, yang padahal perbedaannya itu masih bisa ada bahasan lagi dalam ilmu di dalam Islam, dalam syariat, berantem duluan. Nah, ini dia kan yang disayangkan. Ya. Tapi tadi ya, kemunafikan seperti itu. Lihat ya, di surat Al-Baqarah ayat pertamanya kan alif lam mim. Nanti kalau mau diperhatikan ya, ayat 1 sampai 5 di surat Al-Baqarah, ayat 2 sampai 5 di surat Al-Baqarah itu bicara tentang orang mukmin, orang beriman, orang soleh ya. Ayat 6 dan 7-nya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum ala ya. Nah, itu 6 dan 7 bicara tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 19-nya berapa? 8 sampai 19 jauh lebih panjang ya. Itu bicara tentang orang munafik. Lebih panjang, karena Allah lebih benci. Ya. Benci ya. Dan karena di zaman Nabi orang munafik ada, dia sholat pun ikut sholat. Di hadapan Nabi ikut memuji. Giliran gak ada dijelek-jelekin ya kan, itu dia ya. Dan ini termasuk tadi salah satu yang tadi bikin ember pahala kita bocor. Rugi ya. Si mun udah munafik. Terus tanya apa? Takabur, atau kadang suka kalau di bahasa Indonesia lebih populernya sombong kadang ya. Masih satu akar lah ya, tapi takabur itu atau kesombongan itu seperti apa kok? Dulu juga Nabi pernah ditanya seperti gimana yang sombong itu, apakah yang selalu pakaian bagus dan yang lain-lain? Kata Nabi enggak, bukanlah disebut sombong orang yang berpakaian yang bagus, atau kalau zaman sekarang mungkin dia mobilnya juga bagus dan yang lain-lain ya. Tapi yang disebut sombong itu kata Nabi ada 2 cirinya. 1, batarol haq, atau terjemahannya aja deh. 1, menolak kebenaran. 2, wa ghumtun nas, merendahkan manusia. Ulangi, 1 apa? Menolak kebenaran. 2, merendahkan manusia. Jadi orang yang ada kesombongan dalam hatinya itu, dan kita tahu ancamannya berat ya. Di hadis yang lain Nabi sampai bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang barang siapa di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sekecil biji zarrah. Ya. Nah, orang yang ada kesombongan dalam hatinya itu, kebenaran itu adalah dirinya gitu. Ya, jadi dia ngerasa ya kebenaran itu adalah dirinya. Ya, kadang salah satu cirinya bicaranya tuh selalu hanya tentang aku, saya gitu ya. Bagus nih masjidnya. Oh iya, saya dulu ini bangunnya ya luar biasa. Kalau bukan karena saya sih mungkin ini masjid. Nah, didengarnya udah mulai kurang nyaman ya. Anak-anak di sini soleh-soleh semua ya. Oh iya kan dulu saya ngajakin mereka ya memang ginilah. Itu si ibu itu sekarang sudah mulai berhijab sehari. Iya dulu itu saya yang ngajakin dia ngaji. Saya memang ingetin dia terus gitu. Gitu Sekalian aja ibu kalau pengen tahu harga sepatunya bu, injek sepatunya bu ya. Nanti disuruh, ini sepatu saya beli di mall itu harganya segini, ini masih ada struknya.